Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kuliah kita hari ini tentang mata kuliah fonologi. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Ibu Luli Zahratul Lutfia yang hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah fonologi. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri bahwa Ibu adalah dosen dari kampus IKIP Budi Utomo Malang. Nah, Ibu bergabung di IKIP Budi Utomo Malang mulai tahun 2015 sampai tahun ini, tahun 2021. Nah, ini tentang mata kuliah fonologi, kita langsung aja kita lihat capaian mata kuliah kita. Nah, tentang capaian mata kuliah kita, ini ketika kita belajar mata kuliah fonologi, yang harus dicapai dalam capaian mata kuliah kita, itu yang pertama, teman-teman itu akan mampu menjelaskan tentang pengertian ilmu fonologi. Nah, ilmu fonologi itu apa? Ilmu fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Dalam satu semester ini, kita nanti akan belajar lebih banyak tentang ilmu fonologi. Jadi yang kedua tentang hakikat cabang ilmu fonologi. Ilmu fonologi itu nanti memiliki beberapa cabang, yaitu yang pertama adalah tentang fonetik dan juga fonemik. Yang ketiga, kita akan mendefinisikan pengertian fonetik dan fonemik. Ini lanjutan dari cabang ilmu fonologi. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang setelah cabang kita kajian ilmu fonologi. Kajian ilmu fonologinya itu nanti kita karena ilmu fonologi ini adalah ilmu interdisipliner, jadi kita belajar tentang semuanya nanti, tentang bunyi bahasa, terus tentang linguistik umum di situ, tetapi kita fokusnya pada bunyi bahasa. Nah, terus di sini menganalisis tentang kesemestaan bahasa di bidang fonologi. Jadi nanti kita belajar fonologi secara umum dan fonologi secara khusus juga. Nah, deskripsi mata kuliah kita kali ini tentang deskripsi mata kuliah fonologi, ini membahas tentang alat-alat ucap yang meliputi macam-macam alat ucap manusia. Nah, ini dikenal dengan titik artikulator manusia. Nanti kita belajar tentang beberapa alat ucap yang ada, itu ada 25 alat ucap. Nanti teman-teman saya harapkan bisa menjelaskan tentang titik 25 artikulator yang ada pada alat ucap kita. Nah, fungsi tiap-tiap alat ucap tersebut harus teman-teman nanti diharapkan untuk paham. Jadi fungsinya itu apa? Ya, ini tentang bunyi apodental itu apa, terus bunyi bilabial itu apa, gitu. Nah, klasifikasi alat ucap manusia nanti kita akan pelajari dalam satu semester ini. Nah, di mata kuliah ini dibahas pula tentang proses fonasi yang meliputi alur terjadinya bunyi bahasa dan unsur pembentuk bunyi bahasa. Nah, pada bagian akhir ini akan kita belajar tentang fonetiknya, tentang penulisannya nanti. Tetapi nanti akan saya ulas baik di awal maupun di akhir. Jadi teman-teman saya harapkan itu tahu tentang fonetik dan juga fonemik itu tadi. Nah, ini transkripsi bunyi bahasa dan transliterasi bunyi bahasa. Nah, sekarang kita menginjak pada asesmen. Nah, asesmen atau penilaian di sini, teman-teman, penilaiannya pertama dari kehadiran. Jadi, teman-teman itu berhak bolos itu maksimal 3 kali. Bolos dalam artian di sini kalau misalnya hujan deras atau apa gitu. Kalau kita kan pakai hybrid learning ya, jadi ada yang luring, ada yang daring, tergantung dari kondisi kita hari ini bagaimana, karena kita masih dalam di era pandemi. Nah, jadi siapa yang bisa luring atau daring, ada kepentingan apa, cukup izin, ini kehadirannya itu dari semuanya itu dari 100% itu 30%. 30% dari kehadiran, terus sisanya tugas, dan 15% UTS, 25%-nya nanti penilaiannya
dari UAS. Nah, itu penilaian kita selama 1 semester. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang ini, kita masuk pada pengertian fonologi. Nah, ini teman-teman, dari beberapa sumber, pengertian fonologi dapat dikemukakan sebagai berikut. Fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Nah, itu ya. Jadi, fonologi ini tentang bunyi-bunyi bahasa. Bunyi-bunyi bahasa di sini apa saja? Ini kita akan menjadikan bunyi bahasa itu dibagi menjadi 2. Ada bunyi vokal dan juga bunyi konsonan. Itu saja. Jadi teman-teman itu hanya perlu ini saja mengertinya, nggak usah susah-susah, nggak usah apa. Oh, fonologi itu apa ya? Fonologi itu kok asing sekali buat saya, karena saya di SMA itu nggak ada pelajaran fonologi, itu tidak ada, misalnya seperti itu. Loh, ini apa ya, pelajaran apa tentang bunyi bunyi bahasa itu apa ya? Apa hubungannya dengan linguistik? Benar sekali. Kalau linguistik, teman-teman sudah dapat linguistik umum atau belum di semester ini? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus. Sudah, Bu. Terima kasih, teman-teman. Nah, jadi di fonologi itu kita fokus membahas tentang bunyi bahasa. Ini masuk pada linguistik umum. Nanti tingkatannya ketika teman-teman sudah belajar bunyi bahasa, nanti teman-teman akan belajar tentang morfologi. Morfologi di sini mempelajari tentang kata. Jadi kita meningkat. Yang pertama itu kita fokus dulu pada bunyi bahasa. Bunyi bahasa dikuasai, nanti semester berikutnya teman-teman akan belajar tentang morfologi kata dulu. Setelah itu teman-teman akan belajar ke kalimat atau sintaksis. Itu terus. Kalau di sini sekali lagi kita fokusnya tentang bunyi bahasa. Nah, selanjutnya tentang ini. Nah, ini menurut ahli, pendapat dari Krida Laksana. Fonologi ialah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Jadi nanti ada fungsi-fungsi dalam fonologi. Di sini ada fonetik dan fonemik itu tadi. Nanti di penjelasan selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu fonetik dan apa itu fonemik. Nah, kalau menurut Khair, fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi yaitu ilmu. Jadi jelas sekali ya di sini. Jadi fonologi itu ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Nanti akan kita analisis bunyi-bunyi bahasa tersebut. Nah, ini yang selanjutnya di sini kita simpulkan. Dari kedua ahli tersebut, kita simpulkan apa itu fonologi. Nah, jadi ada kesimpulannya, fonologi merupakan ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Nah, ini kita mulai fokus di sini bahwa kita akan belajar bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh titik artikulator kita atau alat ucap kita. Di sini alat ucap sendiri yaitu yang saya sebutkan tadi, ada 25 alat ucap manusia. Tapi teman-teman kalau bisa menyebutkan 21 juga tidak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya nih, kita beralih ke cabang ilmu fonologi. Ini yang Ibu jelaskan tadi. Fonologi itu dibagi menjadi 2, ada fonetik dan fonemik. Kalau fonetik itu kita fokus pada bunyi bahasanya. Contoh bunyi vokalnya. Vokal teman-teman pasti sudah tahu semua, vokal itu A, I, U, E, O. Mulai dari kecil kita hafal dengan lagu ayu, weyo, kayak gitu. Itu huruf vokal. Nah, yang sisanya itu huruf konsonan.
Nah, ini kita kalau tentang fonetik itu, kita fokusnya itu, oh ini bunyi bahasa A, B, C, D. Jadi dia tidak akan terikat oleh arti. Tetapi kalau sudah fonemik ini, itu nanti akan terikat oleh arti. Pasti teman-teman di sini akan penasaran, apa sih maksudnya ibu itu? Masa fonetik itu tidak ada artinya, fonemik ada artinya. Makanya itu saya harap teman-teman semakin penasaran dengan ilmu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, ini jadi pengertiannya itu, kalau menurut HR, fonetik itu adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Itu yang saya jelaskan tadi. Kalau ilmuwan bahasanya runtut, tapi kalau kita itu sebagai saya sebagai pengajar pada teman-teman itu bagaimana cara bahasa saya agar diterima oleh teman-teman. Intinya itu teman-teman harus memegang rumus fonologi tentang fonetik. Jadi fonetik itu kita tidak mempedulikan itu maknanya apa, tidak ada pembeda maknanya. Yang penting itu bunyinya. Jadi bunyi A itu berbeda dengan I, berbeda dengan B, berbeda dengan C, ataupun D, kayak gitu. Jadi hanya sebagai pembeda maknanya aja. Gitu. Untuk selanjutnya kita beralih pada ini. Nah, ini tentang fonetik. Kalau menurut Krida Laksana, fonetik itu tentang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Kenapa kok itu kita teliti tentang bunyi bahasa tersebut, penyampaiannya bagaimana, terus penerimaannya bagaimana? Karena apa? Dari titik artikulator kita, setelah kita produksi bunyi ujar tersebut, akhirnya ditangkap oleh manusia. Nah, ini kenapa kok, loh Bu, ini kok ada artinya ilmu interdisipliner linguistik dengan fisika anatomi. Apa hubungannya dengan fisika? Nah, nanti kita akan belajar tentang bunyi bahasa, tentang fonetik, akustik, dan artikulatoris di sini. Nah, selanjutnya baru kita memberikan kesimpulan. Dengan demikian, jelas bahwa fonetik itu ialah cabang studi fonologi yang menyelidiki, mempelajari, dan menganalisis penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi-bunyi ujar yang dipakai dalam tutur tanpa memperhatikan fungsinya. Jadi ini tadi yang sudah Ibu jelaskan berulang kali di depan tadi, bahwa ini bunyi bahasa yang dipakai dalam tutur tanpa memperhatikan fungsinya. Jadi fungsinya itu tidak diperhatikan sebagai pembeda makna. Jadi itu yang melibatkan analisis tentang ilmu fisika dan anatomi. Ilmu fisika di sini tentang bunyi akustik tadi itu. Nanti saya akan menjelaskan itu di belakang. Terus kalau anatomi itu tentang titik artikulator pada manusia. Nah, jadi kita itu punya beberapa titik artikulator tentang alat ucap. Ada 25 alat ucap tadi. Loh Bu, kok ada hubungannya dengan psikologi? Gimana hubungannya? Apakah teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Atau di sini masih malu-malu? Nah, jadi hubungannya dengan psikologi, nanti teman-teman akan dapat mata kuliah psikolinguistik. Jadi kenapa di linguistik itu kok melibatkan ilmu psikologi? Karena ketika kita memproduksi bunyi bahasa, kita mengujarkan sesuatu, itu pasti ada hubungannya dengan otak kita, dengan neuron kita tentang psikologi kita. Itu. Jadi nanti ada ilmunya sendiri tentang ilmu psikolinguistik. Tapi sekali lagi di sini kita akan fokus pada bunyi bahasa. Nah, sekarang kita sudah sampai pada fonemik. Ini ada pengertiannya. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Nah, ini saya berikan contoh untuk jelasnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata bunyi I yang terdapat pada kata intan, pada kata angin, dan batik ada tidak sama. Di sini kenapa kok tidak sama? Nah, ini kata intan. Itu intan artinya kalau secara fonemik, intan itu kan artinya emas, berlian, seperti itu golongan dengan intan. Tapi kalau angin, misalnya tuh angin sepoi-sepoi, apa yang dihasilkan. Jadi I di sini
angin dan intan itu berbeda maknanya. Jadi kalau I, oh secara fonetik itu sama I-nya, tapi kalau sudah digabung jadi sebuah kata itu jadi intan dan angin itu maknanya berbeda. Itu yang disebut dengan fonemik. Begitu juga dengan kata batik. Nah, kayak gitu. Bagaimana teman-teman sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kita berinteraksi lagi. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Silakan jika yang tidak ada halangan, tidak lagi di jalan, kita bisa berinteraksi dalam mata kuliah ini. Tolong boleh dinyalakan kameranya juga boleh, tapi kalau ada gangguan dan siapa atau apa gitu boleh dimatikan. Tapi harapan saya untuk tetap menyalakan kamera agar kita tetap untuk berinteraksi. Nah, ini tentang kita bunyi bahasa lagi, tentang fonetik dan fonemik yang akan kita pelajari hari ini. Begitu juga dengan bunyi P pada kata bahasa Inggris. Nah, ini itu tentang speech dan map itu kan artinya itu berbeda. Tetapi P di sini itu ya sama-sama P-nya itu. Nah, ketidaksamaan bunyi I dan bunyi P pada deretan kata-kata di atas itulah salah satu contoh objek atau sasaran studi fonetik. Nah, itu kalau P space itu jadi fonemik, tapi kalau P sendiri itu fonetiknya gitu. Jadi kalau fonetik digabung dengan kata dan jadi P space itu maknanya maka akan berbeda. Tapi kalau berdiri sendiri P dan I, P merupakan huruf konsonan dan itu vokal, itu dia itu berdiri sendiri dan salah satu contoh objek sasaran studi fonetik. Itu ya. Akan Ibu lanjutkan lagi di sini. Nah, dalam kajiannya, fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu serta menjelaskan sebab-sebabnya. Nah, sebaliknya, perbedaan bunyi P dan B yang terdapat misalnya pada kata ini selalu ada kata paru dan baru. Nah, itu P dan B itu misalnya pada kata paru dan baru itu contoh sasaran studi fonetiknya. Sebab perbedaan P dan B itu menyebabkan bedanya makna antara paru dan baru. Kalau paru, paru-paru kayak gitu itu merupakan alat pernafasan seperti itu, dan itu di paru-paru kita itu asal bunyi bahasa itu dari situ. Nah, beda lagi dengan baru. Kalau baru itu apa? Kalau baru itu oh itu sesuatu yang baru belum terpakai atau hal yang baru kita jalani seperti itu. Itu menurut Khair. Nah, selanjutnya fonemik merupakan ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda artinya. Nanti kalau sudah jadi fonemik, itu sama dengan maknanya yang berbeda. Nah, terus ini fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem suatu bahasa. Nah, selanjutnya di sini akan Ibu jelaskan kesimpulannya. Nah, simpulan di sini, ini teman-teman kita masuk pada simpulan yang sudah kita pelajari tadi tentang fonemik dan fonemik. Jelas bahwa fonemik itu adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran atau bunyi bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Jadi teman-teman harus fokus di sini, perbedaan tentang fonetik dan fonemik. Kalau fonemik itu fokusnya itu sebagai pembeda arti atau maknanya itu bisa berbeda. Contohnya tadi yang di P dan B, sama-sama A, R, U-nya sama, tapi kalau sudah digabung menjadi paru dan baru, itu menimbulkan makna yang berbeda. Terus di sini tentang fonetik, kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat-alat ucap, serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Jadi misalnya huruf
baru B. B-nya itu di mana? Saya selalu mengucapkan kalau B itu berarti bertemunya dua bibir, bibir atas dan bibir bawah itu bunyi bilabial. Terus kalau B itu kan termasuk konsonan. Konsonan itu adanya di glotis. Glotis itu kenapa? Karena bunyi yang dari paru-paru kita itu akan tertutup. Itu namanya glotal, bunyi glotis. Kalau adanya hambatan di paru-paru itu dinamakan dengan huruf konsonan. Bedanya kalau vokal itu tidak ada hambatan dia. Jadi A, I, U, E, O itu nanti teman-teman di tengah-tengah semester nanti kita akan belajar tentang 25 alat ucap itu teman-teman saya harapkan untuk hafal mulai dari paru, dari tenggorok, terus pangkal lidah, ujung lidah itu teman-teman harus dihafal. Oh, kenapa Bu dengan pangkal lidah, dengan ujung lidah, tenggorok itu gimana? Nah, itulah namanya fonetik. Jadi artikulator kita memproduksi bunyi bahasa itu asalnya dari mana itu kita akan pelajari di situ. Mudah-mudahan teman-teman memiliki ketertarikan tentang satu semester ini yang akan kita pelajari. Nah, fonetik itu jadi alat-alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Jadi fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi, ujaran atau bunyi bahasa yang manakala dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Jadi kalau fonetik itu kita fokusnya pada bunyi bahasa. Nanti kalau fonemik kita, oh ini ternyata kalau ini font ini digabungkan dengan font ini menjadi sebuah kata atau fonem, dia memiliki fungsi yang berbeda atau maknanya itu nanti berbeda. Nah, gitu ya. Sampai di sini dari simpulan fonetik dan fonemik pada mata kuliah fonologi hari ini. Mungkin teman-teman akan ada yang disampaikan sebelum Zoom ini Ibu tutup. Nah, kalau memang sudah, bagaimana teman-teman? Silakan. Bu, kalau Ajeng mau tanya tentang materi yang tidak sesuai dengan ini, Bu, boleh, Bu? Oh ya, silakan. Ajeng. Tentang itu, Bu, tentang materinya Ajeng yang jeda itu nggak paham, Bu. Soalnya cari referensi di Google sulit banget, Bu. Oh gitu, materinya Ajeng tentang apa? Jeda, Bu, pemberhentian gitu, Bu. Nah, itu jadi gini, Ajeng ya, tentang pemberhentian atau jeda itu memang akan kita pelajari nanti setelah fonetik dan fonemik ini, Ajeng ya. Jadi untuk jeda, nada, dan intonasi itu akan kita pelajari setelah pertemuan setelah UTS, Ajeng. Untuk jeda dan intonasi itu gini, kalau jeda tentang kita memanggil seperti apa, misalnya kita membaca sebuah teks, itu kita memerlukan jeda. Nanti kita akan belajar tentang jeda, intonasi, nada, dan makna. Itu materi Ajeng untuk presentasi. Nah, lebih jelasnya nanti Ajeng karena kita di sini Zoom dengan teman-teman fokusnya membahas tentang fonetik dan fonemik. Nanti untuk Ajeng dengan Ibu sendiri nanti kita bicara via WA atau nanti Ajeng telepon dengan Ibu membahas khususnya tentang jeda. Nanti akan Ibu beri beberapa referensi untuk membantu Ajeng waktu presentasi. Oke, Ajeng? Siap-siap, Bu. Tapi maaf Oke. sebelumnya ya, Bu, nggak bisa Terima buka kasih, Ajeng. kamera, Bu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting Ajeng sudah aktif dalam pertemuan kita hari ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang fonetik dan fonemik yang Ibu jelaskan tadi. Oke, baik. Jika teman-teman masih ingin belajar, nanti Ibu akan mengirimkan materi ini, mengirimkan PowerPoint yang sudah Ibu jelaskan. Nanti teman-teman silakan dipelajari lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja WA Bu Luli kapan saja. Tapi saya mohon maaf jika belum balas, berarti saya belum sempat membuka WA teman-teman. Oke, nanti kalau atau ketemu Ibu di kampus, silakan kita sharing tentang materi fonologi ini. Karena teman-teman memang di sini masih baru belajar ini, jadi kalau ada pertanyaan, Ibu akan senang sekali untuk membantu teman-teman. Dan di sini kita sama-sama belajar, jadi tidak boleh takut salah, takut apa gitu. Terima kasih teman-teman atas partisipasi hari ini dan perhatiannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tetap selalu jaga kesehatan
Dan jangan lupakan protokol kesehatan agar kita bisa luring sepenuhnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.